That shit. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Septian Bagas di channel YouTube Pesona Inggris. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang tenses ya. Oke, dalam bahasa Inggris itu ada 16 tenses. Nah, ini ada salah satu tenses yang akan kita bahas, yaitu tenses future perfect. Oke, langsung aja. Yang akan kita bahas yaitu fungsinya, rumusnya, time signal, sama contoh-contohnya. Lalu apa sih fungsi dari future perfect tense? Oke, to show events that are expected to happen before a certain time or action in the future. Jadi jika di bahasa Indonesia kan adalah untuk menunjukkan suatu kejadian yang diperkirakan akan terjadi sebelum kejadian lain di masa depan. Apakah masih bingung? Oke, kalau masih bingung, langsung aja nanti kita cek rumus dan juga contoh kalimatnya, biar lebih mudah dipahami. Untuk rumusnya sendiri, seperti biasa ya, di depan selalu ada subjek. Nah, setelah subjek itu harus diikuti dengan will have. Setelah will have, harus verb 3. Setelahnya ada objek, dan nanti ada kalimat future perfect yang bisa diikuti oleh tense simple present tense. Ya, ada yang enggak diikuti, ada yang diikuti. Jadi ini optional ya, tergantung dengan kalimatnya. Untuk time signalnya itu ada by the time, ada before, ada when. Nah, 4 time signal ini kerap digunakan di tenses future perfect. Untuk contohnya, you will have understood about future perfect by the end of this video. Nah, ini tentang masa depan ya. Jadi nanti di akhir video itu kan juga masa depan. Di akhir video kalian akan bisa memahami tentang tenses future perfect. Nah, itu salah satu contoh kalimat. Untuk lebih jelasnya, kita cek slide yang selanjutnya. Oke, saya mengingatkan sekali lagi bahwa rumus dari future perfect itu ada subjek, diikuti will have, diikuti verb 3 dan objek. Nah, itu saya buat warna-warni ya, biar nanti adik-adik bisa membedakan mana subjek, mana will have, mana verb 3-nya. Oke, contoh yang pertama adalah Cecilia will have cleaned up the house before I arrive. Dalam kalimat ini ada dua kegiatan di masa depan. Ya, jadi di prediksi di masa depan itu akan ada dua kegiatan, di mana kegiatan yang satunya itu selesai duluan. Saya ulangi, di masa depan diprediksi ada dua kegiatan, dan kegiatan yang selesai duluan itulah yang menggunakan tenses future perfect. Cecilia akan selesai membersihkan rumah sebelum saya datang. Nah, jadi nanti pada saat saya datang rumahnya sudah bersih ya, karena Cecilia sudah selesai melakukan kegiatan tersebut. Nah, seperti dilihat di sini, Cecilia itu adalah subjek berwarna biru ya. Nah, setelahnya ada will have. Selalu ada will have, dan ini harus will have, tidak boleh diganti dengan will had ataupun will has. Apapun subjeknya harus menggunakan will have. Warna hijau. Terus ada verb 3, warna merah ya, harus menggunakan verb 3. Dan yang perlu adik-adik ingat, setelah di tenses perfect itu selalu menggunakan verb 3. Entah itu future, entah itu past tense, entah itu present. Nah, untuk present perfect sendiri sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan untuk tenses past perfect insya Allah akan saya upload beberapa hari ke depan. Nah, di sini ada before. Itu adalah keterangan waktu seperti yang saya jelaskan di depan tadi. I arrive itu adalah tenses simple present. Setelah subjek diikuti verb 1. Nah, kalau subjeknya he, she, it, verb 1-nya ditambah s or es. Nah, untuk tenses simple present silakan cek di video saya sebelumnya. Nomor 2. When the class is over, Vigo will have done his task. Jadi pada saat kelasnya sudah selesai, pada saat pelajarannya sudah selesai, Vigo akan selesai mengerjakan tugasnya. Nah, sekali lagi, ini ada dua kegiatan yang diprediksi akan terjadi di masa depan, dan kegiatan yang selesai duluan mana? Yaitu Vigo telah menyelesaikan tugasnya. Jadi tugasnya Vigo selesai dahulu,
Setelah itu kelasnya selesai, pelajarannya selesai. Nah, jadi Vigo tidak terlambat mengerjakan tugas karena dia selesai mengerjakan tugasnya sebelum bel berbunyi, ya, seperti itu maksudnya. Ini Vigo sebagai subjek, will have itu rumusnya ya. Nah, dan itu adalah verb 3. The class is over itu adalah tenses simple present. Gitu. Nah, untuk lebih memahami tenses ini, saya punya contoh soal. I have two practices. Number 1, Nasya will have finished her degree by July 2023. Nah, di contoh saya tadi semuanya menggunakan future perfect digabung dengan tenses simple present. Tetapi ada juga tenses future perfect yang tidak digabung dengan tenses yang lain. Contohnya ini, Nasya will have finished her degree by July 2023. Jadi nanti pada saat bulan Juli tahun 2023, Nasya diprediksi akan selesai mengerjakan atau menyelesaikan kuliahnya. Jadi pada saat tahun 2023 bulan Juli, Nasya akan selesai kuliah, akan lulus ya. Pertanyaan saya adalah di practice number 1 itu ada yang salah. Kira-kira yang salah yang mana? Oke, Nasya sudah benar, subjek. Will have sudah benar. Nah, yang salah adalah yang finished. Jadi setelah will have harus diikuti oleh verb 3. Setelahnya, by the time Nurmala knock my door, I will have watched the television. Jadi pada saat Nurmala mengetuk pintu saya sudah akan selesai menonton TV. Nah, kira-kira dari rumusnya ini yang salah yang mana? Perlu diketahui setelah by the time itu ada tenses simple present. Nah, setelahnya baru future perfect. Jadi saya selesai dulu nonton TV, baru Nasya mengetuk pintu saya. Itu maksudnya ya. Nah, I will have watched TV itu sudah betul ya. Setelah I diikuti oleh will have dan diikuti verb 3. Berarti ada masalah di depan. Nah, by the time Nurmala ini sebagai subjek, knock. Knock itu adalah verb 1 ya. Nah, ini yang keliru teman-teman. Seharusnya knock itu diganti dengan knocks. Ya, karena itu adalah tenses simple present tense. Setelah subjek diikuti verb 1 plus s atau is jika subjeknya he. Nah, itu adalah penjelasan singkat tenses future perfect. Jangan lupa untuk klik like, share, sama subscribe. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.